Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluh. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahu wa rabbuna al-qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amma ba'du. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya bangga hari ini bisa bertemu kembali dengan kampus yang luar biasa, Politeknik LP3I Kampus Bekasi. Dan ini kebanggaan bagi saya pribadi bisa bertemu dengan generasi-generasi hebat, hampir kurang lebih 100 orang mungkin yang hadir hari ini untuk online bersama LP3I Kampus Bekasi. Dan sekedar informasi untuk kita semuanya bahwasanya hari ini kita akan sama-sama mengupas bagaimana kita sukses di usia muda. Dan ini saya yakin menjadi harapan untuk kita semua untuk menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang dibanggakan, orang-orang yang berkarakter. Dan pastinya orang tua Anda nanti akan mengatakan, saya bangga punya anak, punya keluarga yang Anda sangat berkarakter, Anda sangat dirindukan oleh mereka. Maka sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Kepala Kampus LP3I Bekasi, Bapak Daya yang terhormat, kemudian tim marketing, kemudian Pak Faris, Mbak Eli MC-nya juga, Bu Dini, dan semua teman-teman kru yang ada di LP3I Kampus Bekasi. Saya teringat beberapa waktu lalu kita juga sempat hadir untuk mengisi motivation training untuk beberapa teman-teman kelas 12 hari itu. Dan hari ini sangat heterogen yang hadir. Ada level anak-anak SMA, Assalamualaikum semuanya. Kemudian dari kampus juga ada, mungkin dari pusat juga ada, dan dihadiri oleh Kepala Kampus LP3I yang ada di Bekasi ini. Dan hari ini topiknya sangat menarik sekali. Saya suka background yang muncul, webinar nongol, nongkrong online dengan tema tips sukses di usia muda. Dan ini sudah di-set oleh Pak Daya dan kru setelah sekian lama, dan kita akan hadir saat lagi. Hari ini kita on air, kita live, dan kita mohon semuanya untuk fokus sama-sama di sini. Kita mulai segmen pertama dengan satu tulisan yang muncul di sini. Ada tulisan "Are you ready?" Oke, Pak Faris mungkin bisa di-set ke satu slide. Tulisannya di sini adalah "Are you ready?" Ketika saya tanya "Are you ready?", maka jawaban teman-teman di sini adalah "Yes, sir." Saya ulangi ya. Ketika saya mengatakan "Are you ready?", maka jawaban teman-teman di sini adalah "Yes, sir." Oke, saya ulangi ya, jangan sampai gagal di segmen ini. Pak Faris silahkan di-set, ada tulisan "Are you ready?" di situ, maka jawabannya adalah "Yes, sir." Oke, are you ready? Oke, kedetek sedikit suaranya di sini tapi lumayan terdengar. Ketika "Are you ready?", maka jawabannya adalah "Yes, sir." Dan ini adalah sebuah pertanyaan yang selalu ditanyakan di setiap seminar, ya kan? Ketika saya tanya "Are you ready?", jawabannya adalah "Yes, sir." Oke, next slide. Ada tulisan di situ, setiap karakter Anda itu sangat unik. Yang dimaksud di sini adalah bahwa semua yang hadir hari ini, dari manapun kalian berada, dimanapun posisi kalian, itu karakternya itu sangat unik dan tidak mungkin semuanya sama. Ada di antara Anda yang 70% mungkin karakternya itu otak kanannya yang sangat dominan. Ada di antara Anda yang mendengarkan hari ini, itu dia karakternya itu otak kirinya yang dominan. Setiap karakter Anda itu sangat unik. Tidak mungkin Allah menciptakan karakter kalian semuanya sama. Pasti sangat berbeda. Maka seseorang bisa dia meraih sukses di usia muda karena sesuai dengan karakternya masing-masing. Maka di segmen ini banyak orang yang dia tidak bisa meraih sukses di usia muda karena dia sendiri tidak tahu karakternya kira-kira di zona apa. Apakah saya di otak kanan, apakah saya di otak kiri, dan kita akan sharekan sama-sama di segmen ini. Oke, baik. Ada tulisan berikutnya, Anda bisa melihat di sini. Untuk menentukan apakah saya termasuk orang yang karakternya kuat di otak kanan, atau karakter saya di otak kiri, atau Anda yang limbi kirinya kuat atau limbi kanannya kuat,
coba teman-teman yang hadir hari ini, ya, yang hadir hari ini, sebelum kita mulai ke segmen berikutnya, saya mohon semuanya posisi filosofi mengangkat kedua tangan. Pak Faris bisa kondisikan tuh ke slide berikutnya, ada filosofi mengangkat kedua tangan, bisa di-sharekan ke teman-teman di sini. Filosofi mengangkat kedua tangan ini menunjukkan bahwa orang yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia menunjukkan karakternya masing-masing. Yang pertama nih teman-teman ya, filosofi mengangkat kedua tangan seperti ini. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, mengangkat kedua tangan hari ini menunjukkan dia adalah generasi yang semangat. Orang yang mengangkat kedua tangan hari ini menunjukkan dia adalah generasi yang sehat. Yang mengangkat kedua tangan hari ini dia menunjukkan orang yang cerdas. Dan mengangkat kedua tangan hari ini adalah menunjukkan orang yang terampil dan juga orang yang sangat ceria. Kita coba nih teman-teman. Dalam hitungan ketiga, saya mohon semuanya mengangkat kedua tangan seperti yang saya katakan tadi. Dan Anda mengangkat kedua tangannya benar-benar powerful, jangan sampai setengah-setengah, jangan sampai suksesnya juga setengah-setengah nanti ya. Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, silahkan angkat kedua tangannya. Yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah, berarti dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang semangatnya setengah-setengah hari ini. Walaupun di setengah wabah virus corona, gitu kan ya, tapi semangat harus tetap ada. Angkat lagi kedua tangannya, semakin Anda mengangkat kedua tangannya lemah, semakin ke bawah, berarti tingkat kesehatannya juga sangat lemah. Nah, ini yang ketiga, orang yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia adalah menunjukkan orang itu dia cerdas. Angkat lagi kedua tangannya people. Oke, dan yang terakhir adalah dia, orang yang mengangkat kedua tangan hari ini menunjukkan orang itu adalah terampil dan ceria. Dalam hitungan ketiga, kita coba ya teman-teman ya. Siapa yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah, berarti dia semangatnya setengah-setengah, kesehatannya setengah-setengah, kecerdasannya juga setengah-setengah. 1, 2, mulai. Oke, siap ya. Angkat kedua tangannya people, dan jangan sampai gagal di segmen ini. Siap, jangan sampai Anda termasuk orang yang posisi ketika Anda semangatnya lemah, berarti Anda mengangkat kedua tangannya sangat lemah sekali. Siap? Oke ya. 1, 2, mulai angkat kedua tangannya. Oke. Siap, turunkan kembali people. Oke, ini akan lebih nice kalau sekali kita live langsung ya Kak ya. Tapi tidak apa-apa. Saya yakin bagaimanapun Anda termasuk orang yang semangat, orang yang sehat, orang yang cerdas, orang yang terampil, orang yang ceria. Oke. Teman-teman, kita menuju ke segmen berikutnya. Saya belum memperkenalkan diri di sini. Kita menuju ke segmen introduction karena ini banyak juga yang nanya hari ini. Pembicara hari ini lebih ke profilnya dari mana dan sebagainya. Oke. Saya Happy Chandra, asal saya dari Tasikmalaya. Kemudian saya tinggal di Bogor dan saya berkiprah sebagai MC Istana Negara. Kalau Anda melihat gambarnya di sini muncul, kami bertugas sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia, MC Tamu Negara, dan MC Konferensi Asia Pasifik. Dan banyak di antara teman-teman juga yang bertanya, Pak Happy Chandra itu TV voice over artinya apa? Saya akan sharekan depan Anda semuanya people sebelum menuju segmen materi. Voice over itu artinya pengisi suara. Di sini di slide-nya Pak Faris nih ada gambar TV One di situ kan? Oke, nanti akan dimunculkan Pak Faris, mungkin akan scroll ke bawah Pak Faris sedikit. Oke, di situ ada tulisan TV One. Kita bertugas sebagai voice over atau pengisi suara di TV One. Pasti Anda semua pernah mendengar audio visual seperti ini kan? Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One, memang beda. Nah, itu namanya voice over. Kita berkiprah di situ bersama teman-teman kru multimedia di sana. Kemudian kita bergabung juga di Trans TV dan Trans 7, dan salah satunya di Hazana. Di Hazana Trans 7 ini pasti Anda semua setiap pagi pernah muncul suara seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gitu kan? Dan kalimat ini kita gunakan sebagai voice over. Ini kiprah kami. Dan berikutnya terakhir di Antv untuk mengisi suara film-film di Antv. Dan nanti kita saat live saat ketemu kalian di channel film ini akan kami sharekan depan kalian semuanya ya, bagaimana mengisi suara di film-film ini. Oke, Pak Faris, kita menuju ke slide
nomor 30 Pak Faris. Oke. Di sini ada gambar kosongkan gelas Anda detik ini. Saya ulangi ya people. Di slide 30, kosongkan gelas Anda detik ini. Ini ada gambar gelas, kemudian diisi oleh air. Dan banyak di antara teman-teman yang bertanya, maksudnya apa dengan gelas ini? Maksud dari gelas ini adalah semua yang hadir hari ini, apapun profesi Anda, apapun wujud Anda, siswa kelas 12 kah, mau kelas SMP kah, atau mungkin di antara Anda yang tingkat mahasiswa, detik ini kita kosongkan gelasnya. Kenapa? Karena melalui lisan saya yang lemah ini, biar Allah nanti akan menjawab, men-sharekan materi ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Di slide ke-31 Pak Faris, di sini ada tulisan doa penuh cinta untuk Indonesia. Di saat Indonesia sekarang lagi penuh duka, di saat Nusantara ini lagi menangis dengan hadirnya COVID-19, kita saatnya generasi yang hebat, generasi yang berkarakter, generasi yang sekarang hadir melalui online ini, kita sama-sama melawan COVID-19 ini. Tidak ada cara lain, apapun agamanya, apapun wujud Anda, silakan sekarang saatnya untuk menuju kepada Sang Maha Kuasa. Hanya Tuhan yang Maha Penggenggam, dan yang pasti teman-teman di sini semuanya saya yakin akan bisa menghadapi COVID-19, apalagi sebelum menjelang bulan Ramadan ini teman-teman ya. Maka hari ini saatnya juga saya untuk men-sharekan depan teman-teman, jaga kesehatannya, jaga jarak dan tetap di rumah aja. Dan kita coba di slide berikutnya ada tulisan di sini. Sebelum kita ke segmen motivasi yang lebih real lagi, ada ragam ekspresi masyarakat Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Ya kayak ragam ekspresi masyarakat Indonesia. Silakan Pak Faris bisa di-sharekan ke slide ini. Ragam ekspresi masyarakat Indonesia hadapi pandemi COVID-19. Yang pertama, ada di antara masyarakat Indonesia yang menghadapinya ekspresinya seperti ini. Dia biasa aja, dia nggak ngaruh apa-apa bagi dia. Akhirnya banyak yang melanggar aturan dari pemerintah. Ada juga yang kedua, dia cemas dengan apa yang ada di area Nusantara saat ini. Walaupun ada suasana, ada yang tenang dan sebagainya menghadapi hal ini, tapi ada juga yang benar-benar dia cemas. Kemudian ada juga di antara ekspresi yang menghadapi pandemi COVID-19 ini, dia sangat lelah sekali. Dia letih, benar-benar dia capek menghadapi suasana. Jadi ekspresi-ekspresi ini, ekspresi-ekspresi dari masyarakat Indonesia, saya nggak tahu di antara teman-teman yang online hari ini ekspresinya seperti apa menghadapi corona ini ya. Silakan di chat aja, nanti operator juga akan membacakan ya. Tapi yang pasti social distancing COVID-19 ini memang membuat ribet teman-teman. Tapi jika tidak pernah menjaga, suatu saat nanti hidup kita akan jauh sangat lebih melelahkan. Maka teman-teman di sini yang hadir, saatnya hari ini untuk menjaga diri, jaga kesehatan agar sukses di usia muda itu bukan hanya sekedar tulisan, menjadi impian yang betul-betul terwujud nyata nanti untuk kalian semuanya. Kita doakan ya. Oke, baik. Banyak di antara teman-teman yang dia nge-WhatsApp ke kita, ada juga yang dia nge-share ke kita, Pak Happy kok bisa bergabung dengan LP3I, gimana ceritanya gitu ya. Terus juga Pak Happy ada kami selalu bertanya nih, kemana setelah SMA gitu kan. Nah, saya akan jawab di sini teman-teman, kenapa hari ini saya bergabung dengan Pak Daya, teman-teman di LP3I Kampus Bekasi. Karena setelah saya bergabung dengan LP3I Kampus Bekasi, LP3 yang lainnya, mengisi seminar di setiap LP3I, ternyata kesimpulannya adalah LP3I itu menjawab keraguan setiap anak-anak SMA kelas 12 dalam memilih studi lanjutan, terutama bagi mereka yang ingin cepat mendapatkan pekerjaan teman-teman. Dan banyak di antara teman-teman yang mungkin kelas 12 atau yang sudah kuliah juga, dia move ke kampus LP3I karena selain kuliah dia juga dia ingin mendapatkan kerja gitu loh teman-teman. Maka wujudkan impian Anda lebih cepat dan tepat untuk memasukkan
masuki dunia kerja, karena ini sangat penting sekali untuk kalian semua. Banyak yang sekarang nih dia kuliah, tapi setelah kuliah dia hunting kerja kemana-mana. Saya memahami sekali kenapa ditulis di AP3 adalah pendidikan dijamin kerja. Pendidikan dijamin kerja ini sangat penting. Ini barusan ada yang bertanya slide-nya di slide nomor berapa? Silakan Pak Faris, di slide 40 ini, wujudkan impian Anda lebih cepat dan cepat untuk memasuki dunia kerja. Oke, karena nanti mungkin tim marketing akan menyampaikan materi ini. Yang pasti teman-teman di sini ini motivasi untuk calon mahasiswa nih Kak ya, atau yang sudah menjadi mahasiswa. Motivasinya mudah-mudahan bisa jadi bermanfaat untuk kalian semuanya. Yang pertama, jadi mahasiswa itu sangat penting. Jangan yang penting jadi mahasiswa. Saya ulangi teman-teman ya, jadi mahasiswa itu penting. Jangan yang penting jadi mahasiswa. Kalau Anda mengatakan yang penting Anda jadi mahasiswa, pasti nggak beres dia jadi mahasiswanya. Jadilah mahasiswa yang dia tahu kepentingan, dia tahu kalau jadi mahasiswa itu penting. Jangan yang penting jadi mahasiswa. Kalau udah bikin quote ini banyak di antara teman-teman jadikannya status di WhatsApp-nya masing-masing di story ini ya. Belajar juga sama. Teman-teman yang ingin belajar, pastinya belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Anda juga bisa mengatakan kuliah itu penting, jangan yang penting kuliah. Ini redaksi bisa nyambung kemana-mana. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Jaga diri itu penting, jangan yang penting jaga diri. Memilih tempat kuliah itu penting, jangan yang penting memilih tempat kuliah. Itu juga penting untuk kita cek sama-sama. Karena ada tulisan di sini nih, Pak Faris. Bisa ke slide ke-43 nih Pak Faris. Operator. Kalau saya tanya di antara teman-teman di sini, apa mimpi Anda di usia muda saat ini? Pasti beda-beda kan? Apa mimpi Anda di usia muda saat ini? Kalau saya minta kepada kalian untuk menulis di catatannya masing-masing, apa mimpi Anda di usia muda saat ini? Pasti jawabannya macam-macam Kak ya. Ada yang mungkin dia yang menjawab mimpi saya di usia muda, intinya saya harus benar-benar kuliah yang nanti akhirnya saya dapat nilai yang cum laude gitu ya. Ada juga yang menjawab mimpi saya di usia muda ini, saya kuliah, kemudian nanti cepat kerja juga dan bisa dibanggakan oleh orang tua, gitu kan. Ada juga di antara teman-teman yang dia berpikir mimpi di usia muda ini, saya mau suksesnya itu bermanfaat untuk orang banyak dan dia membanggakan orang tuanya. Itu macam-macam teman-teman, ya kan. Kalau kita tanya apa mimpi Anda di usia muda, pasti banyak di antara teman-teman yang menjawabnya sangat beragam. Ternyata ada jawaban ini sangat penting sekali. Ternyata dijawab oleh anak kelas 3 SD. Anda bisa lihat gambarnya, ada slide-nya di situ, ada tulisan impian sang pelajar, Pak Faris, operator. Kalau ditanya impian sang pelajar, Anda lihat itu ada anak, dia kelas 3 SD. Kemudian ketika saya tanya waktu itu di Sidoarjo, saya masih ingat, apa impian kalian saat ini? Anda tahu anak itu dia langsung menjawab menuju ke depan panggung. Kemudian dia mengatakan kalimat, impian saya saat ini adalah satu Pak Happy. Apa impian dia? Impian dia adalah ini dia. Anda bisa lihat slide berikutnya. Tulisannya sangat simpel. Di antara semua yang hadir hari itu jawabannya nggak ada yang kayak dia ini. Semuanya menjawabnya, saya ingin sukses Pak Happy, saya ingin nilai saya cakep deh tahun ini, gitu ya. Ada juga yang mengatakan, Pak Happy, saya ingin cepat-cepat kuliah. Pak Happy, saya ingin ketika nanti ujian nasional saya dapat nilai yang the best gitu dan sebagainya ya. Dan ternyata people, dari jawaban satu anak ini itu bisa mendiamkan ribuan orang yang hadir hari itu. Karena anak itu saya sudah maju ke depan dan dia menjawab redaksi ini. Apa jawabannya? Ya Allah, haramkan wajah
ibuku dan ayahku dari disambar oleh api neraka dan kurniakan surganya tanpa hisab. Coba. Kalau saya tanya kepada Anda nih, calon orang sukses di usia muda, ada gak di antara you people yang menjawabnya sama dengan anak ini? Saya yakin mungkin ada, dengan bahasa yang berbeda. Saya ingin dibanggakan oleh orang tua. Saya ingin menjadi orang yang ketika nanti saya hadir menjadi orang sukses dan saya dibanggakan oleh mereka. Kenapa saya katakan ini people? Karena sukses di usia muda berawal dari dream, mimpi people. Tidak mungkin Anda tampil tanpa mimpi. Saya bisa duduk hari ini, saya bisa tampil di depan ribuan orang berawal dari dream, berawal dari mimpi. Karena apa? Rahasia sukses di usia muda ternyata satunya yang saya simpulkan itu apa ya? Rahasia sukses di usia muda itu ternyata Masya Allah, ini jawabannya, karakter. Karakter ini sangat penting. Saya mohon Anda menulis atau men-save di memori Anda ungkapan dari Albert Einstein ini. Anda lihat tulisannya. Ada tulisan Albert Einstein. Saya akan mempermudah operator juga di sana. Ini di slide 47, Pak Faris dan kawan-kawan. Ada tulisan yang muncul di sana. Banyak orang mengatakan kepintaran itu akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Saya bisa menyimpulkan bahwa orang yang sukses di usia muda, salah satunya adalah karena dia punya karakter people. Banyak orang yang profesional, menjadi guru-guru yang profesional, menjadi dosen-dosen yang profesional, menjadi mahasiswa yang profesional, menjadi orang hebat yang profesional. Ternyata itu nggak cukup teman-teman. Salah satunya yang akan menjadikan dia sukses di usia muda adalah dia harus menjadi orang yang benar-benar dia berkarakter dalam setiap profesinya. Dia nggak bisa menjadi orang yang tak hanya cukup dengan profesional. Anda yang nilainya keren, Anda bisa cari di Google itu. Ketemu tuh bagaimana cara menjadi orang yang keren, cara orang yang profesional, itu sangat mudah. Ternyata itu tidak cukup, my people. Anda harus menjadi orang yang berkarakter. Orang profesional belum tentu berkarakter, tapi orang yang berkarakter udah pasti profesional. Kita coba buka ya. Ternyata survei membuktikan teman-teman. Orang yang hebat di negara ini, pelajar yang berkarakter di negara ini, Indonesia, kira-kira di level nomor berapa? Anda bisa next slide nih Pak Faris dan Bro. Di sini ada presentase pelajar berkarakter di beberapa negara. Kalau Anda lihat Amerika Serikat yang sekarang COVID-19-nya juga lagi meningkat di USA ini. Tapi ternyata survei membuktikan orang hebatnya di sana, orang yang berpengaruh di sana, itu nilainya 11,5%. Itu sangat tinggi sekali people. Kemudian Anda lihat di Jepang. Di Jepang, orang hebatnya, orang berkarakternya itu sampai 10%. Di bawah Amerika Serikat. Kemudian kita lihat lagi di Korea Selatan. Di Korea Selatan itu 11,5%. Di sana muncul orang-orang hebatnya, orang-orang berkarakternya itu 11,5%, hampir sama dengan Amerika. Kita lihat lagi di Malaysia. Silakan Pak Faris. Di Malaysia nih, masih satu frame. Di Malaysia itu 2,1% tetangga kita. Orang-orang hebat di sana 2,1% orang-orang hebatnya, orang-orang berkarakter, orang berpengaruh. Kemudian di Singapura itu 7,2%. Pelajar hebatnya, pelajar yang dia ingin sukses di usia muda, itu 7,2%. Nah, sekarang kalau saya tanya kepada 101 orang lebih ini yang hadir, kira-kira Indonesia lebih tinggi apa lebih rendah presentasenya? Kalau saya tanya nih kepada semua people di sini, kira-kira Indonesia, orang-orang hebatnya, orang-orang berkarakternya, itu lebih tinggi apa lebih rendah? Oh,
Nih, ada yang menjawab nih, Adi Widodo lebih rendah. Kalau Setunggal, jawabannya lebih rendah. Ini banyak sekali yang pesimis nih ya. Mary Theodora bahasanya lebih tinggi. Iman Surya mengatakan lebih rendah. Devi mengatakan lebih rendah. Pak Happy, ada yang mengatakan lebih tinggi. Yuk, kita akan buka nih slide-nya. Pak Faris, banyak di antara teman-teman yang penasaran. Indonesia lebih tinggi apa lebih rendah? Ternyata survei membuktikan kalau Indonesia itu presentase orang hebatnya adalah 1,55%. Berarti jawaban yang mengatakan lebih rendah itu lebih match dengan slide saya. Kenapa? Karena di Indonesia ini orang profesionalnya itu sangat banyak banget, teman-teman. Pembicara yang profesional very much sangat banyak sekali di Indonesia ini. Guru yang profesional sangat banyak sekali. Kampus yang profesional very much. Tapi yang dicari untuk calon sukses di usia muda itu bukan hanya profesional. Kampus yang berkarakter, kurikulumnya berkarakter, dia siap menjadi orang, melahirkan generasi orang-orang yang dibanggakan oleh orang tuanya. Sampai orang tuanya nanti suatu saat mengatakan, nah aku bangga punya kau yang hebat ini. Di saat kau wisuda nanti, ternyata surprise kejutan buat orang tuamu. Di saat kau nanti, mungkin orang tua Anda mengatakan, ini gimana anakku kerja? Padahal di saat itu Anda sudah masuk ke kampus dan Anda sudah dijamin kerjanya. Ini surprise, Anda akan dipeluk oleh orang tua Anda masing-masing dan di situ akan bangga. Itulah karakter. Tak cukup Anda hanya menguasai knowledge, pengetahuan Anda yang bisa menguasai sekian referensi, tapi no character, tidak ada karakter, itu juga sama aja bohong. Kenapa Indonesia lebih rendah? Anda bisa lihat sekarang di tengah COVID-19. Bagaimana di negara di luar sana, dia menghandle COVID-19 ini dengan cepat, lugas, sehingga bisa mengurangi nyawa yang berlimpangan. Ya, Anda bisa melihat cerminan di Indonesia. Dan banyak komen-komen netizen, mungkin para politisi-politisi elit yang menjawab ini. Kenapa? Karena profesionalnya muncul, tapi karakternya tidak ada. Save di otak kita masing-masing hari ini. Anda keluar dari zona online ini hari ini, dari hangout meet ini. Bismillah ya Allah, ya Tuhanku, aku harus menjadi orang yang tak cukup profesional tapi harus berkarakter. Andai kan aku kuliah di tempat yang berkarakter tak cukup profesional. Save di otak Anda, biar paling tidak wujud Anda bisa mewarnai negeri ini, mengangkat prestasi yang tadinya 1,55%. Oke, baik. Kita menuju ke slide berikutnya. Ada tulisan di situ, people. Bergerak atau tertinggal? Kunci utama orang yang sukses di usia muda, dia bisa memilih dia bisa memilih satu di antara dua kata ini. Cepat chat ya. Anda pilih ini, bergerak atau tertinggal. Saya yakin Anda akan menjawabnya sama. Yes, Adi Widodo yang pertama, Arad Kurniawan pertama, yang kedua Ilham Sofyan. Saya kayak reporter sepak bola hari ini menyebutkan kayak reporter sepak bola. So akan mengatakan, Niki juga mengatakan, Anida juga mengatakan, Pak Happy, Silvia juga mengatakan, bergeraklah Pak, we have to move. Saya harus bergerak. Oke, cukup chatnya udah. Punya saya ngeliatnya. Oke, good. Iya, udah. Bergerak, semua udah bergerak. Semua menjawab bergerak. Tidak ada di antara you semua yang hadir menjawabnya tertinggal. Gak mungkin loh Kak, ingat loh Kak, al-kalam nisfu doa. Omongan itu setengah dari doa. Kalau ada mengatakan, Pepis, gue mah tertinggal aja sendiri dan gak apa-apa. Jangan sampai itu terjawab doa itu. Anda akan mengatakan, ya Allah, engkau paham menggerakkan. Maka juga aku harus move dong. Bergerak atau tertinggal. Karena you adalah orang yang sudah digerakkan oleh Allah. Otomatis you harus bergerak dong. Harus move. Anda bisa hadir hari ini. Itu sudah digerakkan oleh Allah. Sekarang 100 orang hari ini yang hadir. Anda sudah digerakkan oleh Allah. Tidak bisa Anda mengatakan, ini kan saya udah daftar. Gak bisa Anda mengatakan, saya kan udah saya udah kenal dong sama LP3I. Nah, gak bisa Anda mengatakan. You sudah di-move. Anda sudah digerakkan oleh Allah. Karena apa? Anda bisa melihat slide berikutnya. Bergerak atau tertinggal, semua tak bisa mengelak. Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. Orang yang sukses di usia muda, dia bisa melihat hari ini for the next, untuk masa depan.
Orang yang sukses di usia muda, dia bisa melihat dan menerawang apa yang sudah terjadi sebelumnya sebagai pelajaran untuk yang akan terjadi 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Dan hari ini pun perubahan sudah terjadi. Kita lihat slide berikutnya ya, Pak Faris. Kita lihat Pak Faris. 10 tahun yang lalu, saya tanya deh, teman-teman pasti beragam nih jawabannya. Yang online hari ini, andai kan saya tanya kepada Anda, 10 tahun yang lalu, Anda lagi duduk di bangku kelas berapa? Atau mungkin di antara Anda yang maaf ya, sudah kuliah mungkin. Oh, harus sih dia mengatakan SD. SD-nya kelas berapa? Kelas 1, kelas 2, kelas 3? Ada yang mengatakan SD. Oke. Yes. SD semua ya. Ini semuanya 10 tahun yang lalu SD semua nih. Oh, ada yang bilang kuliah. SD kelas 2, yes. Kelas 6. Oke, kelas 4. SMP nggak ada? Oke. 10 tahun yang lalu, Anda lagi duduk di SD yang Anda nggak bisa mengira kalau 10 tahun yang akan datang akan muncul corona. Anda nggak mengira saat Anda kelas 3 SD, 10 tahun yang akan datang akan ada yang namanya web seminar kayak gini. 10 tahun yang lalu Anda nggak merasakan itu. Yang pasti, yang Anda lihat 10 tahun yang lalu, Anda bisa lihat, Pak Faris ada yang bertanya, slide-nya nomor berapa. 10 tahun yang lalu, Anda pernah melihat satu gambar ini. Dulu orang-orang ketika ingin cari internet, itu nyarinya bukan ke Google. Kemana nyarinya? Yahoo dia. 10 tahun yang lalu, dia nyarinya ke Yahoo, bukan ke Google. 10 tahun yang lalu, siapa yang bisa menebak teman-teman nih? Saya yakin bisa interaksi dengan Anda. 10 tahun yang lalu, orang banyak yang nggak punya handphone saat you masih SD. Yang megang handphone itu, mungkin hanya segelintir orang. Handphonenya itu ketika ditekan tombol powernya, akan muncul orang berjabat tangan, kemudian muncul suara, teng gitu kan? Coba handphone apa itu? Oh, langsung menjauh kan? Nah, itu 10 tahun yang lalu, Anda masih SD aja udah tahu loh Kak itu handphone. Ya kan? Langsung disebut, ada mereknya juga tuh handphone ya. Tak perlu lah aku sebut di sini jawabannya. Yang pasti jawabannya hampir sama. Sekarang handphonenya udah berubah Kak. Semuanya udah serba Android. Semuanya sudah serba iPhone mungkin ya. Dengan yang modern, dengan yang digital. Maka di antara Anda yang mungkin sekarang berpikir, oh iya ya, 10 tahun yang lalu lo nggak dengar yang namanya Android. Sekarang Anda sudah tahu. 10 tahun yang lalu, Anda masih melihat matahari mau bersinar tuh di Bekasi, di Jakarta. Matahari mau ini bersinar di mana-mana. Matahari mau ini bersinar sampai jam 10 malam. Dan tutup di habis itu. Sekarang orang tak perlu datang ke Matahari Mall untuk mencari apa-apa. Cukup dengan klik go, akan muncul lah itu. Anda butuh makan malam hari, klik GoFood, datang itu makanan. Ya kan? Anda butuh apa-apa, akan cukup dengan klik go, semuanya akan muncul. Maka people, hari ini Anda bisa menyimpulkan dari materi hari ini. 10 tahun yang lalu, memang zaman sudah berubah. Anda bisa melihat tukang ojek dulu dipandang sebelah mata. S1, S2, S3, sekarang profesinya baru. Sebagai apa? Dulu mungkin Anda melihatnya sebelah mata, dulu tukang ojek. Sekarang hampir semua orang punya profesi baru. Maka people hari ini, semua yang hadir, Anda harus menyimpulkan, oh iya, 10 tahun yang lalu berubah drastis dengan apa yang terjadi hari ini. Sama dengan sekolah. LP3 ini berdiri sampai 31 tahun lamanya. Kenapa dia berdiri 31 tahun lamanya? Karena dia punya bendera yang benar-benar berkiblat sampai sekarang itu masih ada di LP3 ini. Ya kan? Kenapa dia hadir? Karena dijaga dong eksistensinya, dijaga karakternya, dijaga kurikulumnya, maka sampai sekarang itu kampus masih standby, benderanya masih bergerak. Jangan sampai 10 tahun yang akan datang
20 tahun yang akan datang, ini bendera hanya setengah tiang. Yang muncul hanya nama. Tapi buktinya, 30 tahun loh kawan-kawan. Ini bendera sudah terus bergerak sampai sekarang, melahirkan generasi-generasi yang hebat. Generasi-generasi yang berpengaruh, generasi-generasi yang berkarakter. Maka, oh ya, sebentar. Barusan ada yang bertanya, Pak Happy tolong dimunculkan slide presentasinya. Ini slide presentasinya itu di operator di LP3 Bekasi. Nanti Pak Faris ya mungkin bisa di-sharekan. Bukan Pak Faris muncul di layar atau operator yang lainnya. Oke. Tapi paling tidak Anda dengar audionya saja terlebih dahulu biar fokus. Walaupun tak muncul layarnya, biar Anda fokus ke audio tidak apa-apa. Oke, baik. Nanti kalau Anda ingin slide-nya, nanti tim saya bisa men-sharekan ke email Anda masing-masing. Anda sharekan aja ke email yang akan muncul nanti lewat teman-teman. Kemudian nanti akan kita sharekan materinya setelah ini, gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut, people. Sampai mana tadi ya? Oke. Teman-teman ada ingat sampai mana tadi? Intinya, presentasinya, kalau Anda ingin slide-nya, oh ya bendera. Ya, bendera P3I berdiri tegak sampai sekarang. Kenapa? Karena dijaga dong eksistensinya. Inti dari semua ini, people yang hadir hari ini, udah hampir 30 menit saya bicara, Anda fokus dulu terlebih dahulu ke visual dan audio. Adapun materi nanti saya bisa sharekan ke email Anda masing-masing. Anda bisa sharekan ke kita aja, nggak apa-apa Paris. Biar nanti teman-teman di sini yang standby bisa fokus ke audio visual yang akan saya sharekan. Materinya biar nanti materi slide-nya akan saya sharekan nanti di akhir. Biar Anda fokus dulu terlebih dahulu. Oke, baik. Setuju? Kalau saya bilang setuju, jawabannya sepakat, setuju? Oke. Baik, kita lanjut. Inti dari segmen ini adalah perubahan tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Karena zaman sudah berubah, people. Kalau Anda membuat catatan hari ini, Anda bisa tulis di catatannya atau bisa di note-nya bahwa berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Kalau Anda membawa catatan, bisa Anda tulis berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Kalau Anda mau chat juga sama, mau di stressing mungkin kalimat ini, berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Silakan Anda tulis dulu. Saya ulangi, people. Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Oke, standby. Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Maka kesimpulannya adalah, yes, saya ucapkan terima kasih yang sudah menulisnya. Ada Niki, ada Harun Ar-Rasyid, berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Sekarang Anda bertanya, terus maksudnya apa Pak ini di segmen ini? Intinya adalah, you people, hijrahkan pola pikir Anda yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Kalau pola pikir yang hadir hari ini sama dengan 10 tahun yang lalu, Anda siap dilindas oleh zaman. Seperti handphone tadi, sudah tak muncul lagi sekarang. Kalau pola pikir Anda, kalau cara belajar you people, kalau karakter Anda sama dengan 10 tahun yang lalu, waktu Anda SD, saat Anda katakan tadi, siap-siap kita dilindas oleh zaman. Sama, ini kalimat buat saya pribadi. Andai kan pola pikir saya sama dengan 10 tahun yang lalu, andai kan cara ibadah saya sama dengan 10 tahun yang lalu, kita siap dilindas oleh zaman. Kita nggak tahu Kak, sampai kapan hidup kita. Kita nggak tahu sampai kapan kita bergerak. Anda pun tak tahu apakah Anda bisa merasakan indahnya kuliah nanti. You tidak bisa tahu. Hanya Rob yang Maha tahu. Dan kita hanya bisa move dan bergerak dan hijrah.
Berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Hijrahkan pola pikir Anda yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Sekarang saya kupas, people. Anda perhatikan baik-baik. You menjawab tadi di chat Anda masing-masing. Ketika saya tanya, beberapa tahun silam, 10 tahun yang lalu Anda di mana hari itu? Anda menjawab, waktu itu saya masih SD Pak Happy. Anda pernah merasakan beberapa tahun silam, jangankan di SD, SMP atau SMA mungkin. Saat itu, Anda tidak sadar kalau Anda pernah merasakan atmosfer suasana di TK. Anda mungkin pernah merasakan suasana bagaimana di SD. Anda pernah merasakan bagaimana suasana di SMP. Anda pun pernah merasakan suasana di SMA yang sudah kuliah. Ya kan? Dan saat saya lempar pertanyaan kepada you people, Anda akan menjawab, Pak Happy, sekarang saya sudah selesai SMA-nya Pak. Atau Pak Happy, saya bentar lagi kan mau selesai nih. Bapak tak perlu lagi lah ngomong tentang TK, Bapak tak perlu lagi ngomong tentang SD, Bapak tak perlu lagi lah ngomong tentang SMP. Saya kan udah SMA sekarang, udah dewasa. Oke. Dan suatu saat, masa-masa Anda di sekolah itu akan Anda lewati. Yang Anda sekarang kelas 12, Anda akan mengatakan, oh ternyata indah banget ya duduk di bangku kelas 12 ini. Saat you semuanya people ada di bangku kelas 10 hari itu, Anda pernah mengatakan ini, enak banget ya jadi kakak-kakak kelas 11. Ketika you naik ke kelas 11, enak banget ya jadi kakak-kakak kelas 12. Saat you sekarang udah di kelas 12, oh kayak gini ternyata ya ujian nasional. Oh ternyata kayak gini ya mau kuliah. Semua pernah ada rasakan itu. Selamat tinggal bangku sekolah. Anda pernah mengatakan dan akan mengatakan selamat tinggal bangku sekolah SMA, dan saat itu Anda yang Anda ingat sekarang, Bismillah ya Allah, aku suatu saat mimpiku sekarang sudah berubah, aku ingin cepat-cepat wisuda. Ya? Siapa di antara Anda yang sekarang masih di SMA atau di SD? Anda sudah berpikir, walaupun Anda nggak merasakan UN, tapi otak Anda sekarang, kayaknya indah banget ya aku udah wisuda nanti. Suatu saat, aku pakai toga Pak. You pakai toga. Saat itu, Anda pakai jubah kebanggaan Anda, yang Anda nantikan sejak lama. Dan saat itu, Anda baru tahu, ya Allah ternyata aku udah wisuda hari ini. Anda mengatakan kepada orang tua Anda, Pak Bu, Bapak Ibu harus hadir hari ini aku wisuda. Oh, bangga sekali orang tua Anda hari ini. Dan Anda percaya atau tidak, saat Anda dipanggil di panggung wisuda akbar hari itu, saat disebutkan nama Anda, wisudawan berikutnya, kemudian Anda tampil hari itu ke panggung wisuda, saat itu Anda disematkan, Anda pakai toga disematkan oleh sang kepala kampus atau sang rektor, dan satu Anda turun dari tangga sebelah kiri, dan saat itu Anda berdiri dengan tegak, Anda tersenyum dengan penuh haru dan bangga saat melihat ibu Anda saat itu lagi berlinang air matanya. Saya yakin orang tua Anda saat Anda kelas SMA, saat Anda lagi di SD atau di SMP, your mother, ibu Anda pernah mengatakan dan berbisik halus di benak Anda, di telinga Anda masing-masing. Nah, nanti yang benar ya kuliahnya. Nah, nanti yang sukses ujiannya lah ya. Nah, sekarang ujian nasional sudah nggak ada, tapi kau jangan sampai lepas dari ujian dari Allah dan kau bisa menghadapinya dengan sabar. Kau bismillah ya, kau bisa. Itu sang ibu motivator yang hebat untuk Anda, itu ayah adalah motivator yang hebat untuk Anda. Saat itu di hari wisuda, Anda melihat ibu itu dia lagi berlinang air matanya. Tidak sedikit para wisudawan hari itu, dia tidak langsung kembali ke tempat duduknya, tapi dia menemui ibunya, dia bawa itu toga, dia bawa itu ijazah, sambil mengatakan dengan lirih di depan ibunya masing-masing, Ibu, aku berikan ini toga untuk Anda. Saat itu saya yakin Anda merasakan atmosfer yang berbeda ketika saat itu Anda bertemu dengan ibu you people, dan saat itu Anda peluk itu ibu dan Anda mengatakan, aku berikan toga ini untukmu. Saya yakin ibu akan mengatakan, kayaknya baru kemarin aku mengatakan kepada kau ini,
Kayaknya baru kemarin kau merasakan di bangku SMP, kau di bangku SMA, sekarang Masya Allah ini kau di wisuda. Pelukan itu hangat antara seorang ibu dengan anaknya. Pelukan itu hangat antara sang ayah dengan anaknya. Kenapa saya katakan ini people? Anda pasti pernah merasakan atmosfer ini. Halo, apakah masih terdengar suara saya? Suaranya di mute. Dari operator, apakah suara kami terpencet mungkin? Suaranya hilang? Sebentar, saya cek dulu. Apakah suara saya sudah muncul kembali? Iya, rasanya hapus. Oke. Sudah muncul. Selamat siang Pak Daya, Pak Direktur Marketing, selamat siang teman-teman dan juga para eksekutif people dari LP3I Pusat. Oke. Saya lupa sampai mana tadi saya bicara ya? Ada yang ingat? Sampai mana tadi saya bicara? Coba saya ngetes. Sampai mana tadi saya bicara, Ibu? Oke. Now mengatakan saya wisuda, Pak. Ada juga Patra mengatakan sampai toga, Pak. Oke. Ngasih toga. Oh, ternyata banyak yang mendengarkan dengan sesama hari ini ya. Good. Masa-masa itu pernah Anda rasakan yang sudah kuliah sudah S1 atau ini jadi impian bagi teman-teman yang Anda mungkin belum merasakan suasana hari itu. Yang sekarang di kelas 12, Anda sekarang ada yang bertanya, hampir puluhan orang yang hari ini bertanya detik ini. Tapi bagaimanapun saya nggak merasakan sensasinya ujian nasional. Yes, ingat teman-teman, jawabannya hanya satu. Ini sudah digerakkan oleh Allah. COVID-19 sudah digerakkan oleh Allah. Wujudnya Anda stay di rumah itu digerakkan oleh Allah. Ujian nasional tidak ada, itu sudah digerakkan oleh Allah. Anda digerakkan, ditakdirkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk stay home, untuk bersilaturahim dengan orang seperti ini. Cukup you semuanya mengambil positifnya dari semua ini. Yang pasti tetap impian jangan sampai pudar, impian jangan sampai redup. You harus tetap punya mimpi, sukses di usia muda. Oke, baik. Kenapa saya katakan digait mimpi Anda ke saat wisuda? Karena ternyata teman-teman, jangan sampai Anda termasuk orang yang rugi hari itu. Saya masih ingat beberapa tahun lalu, saat itu kita melihat satu frame di salah satu kampus di Manado. Kenapa acara wisuda hari itu nggak dimulai-mulai teman-teman? Ternyata hampir 1 jam lebih, seluruh calon wisudawan menunggu satu orang wisudawan dari daerah Watampone. Siapakah dia itu? Ternyata orang yang datang di Watampone itu, dia datang, calon wisudawan itu, dia tidak menggunakan mobil. Dia datang tidak menggunakan motor. Tapi dia datang pakai apa coba teman-teman? Dia menggunakan sepeda. Dan dia membonceng ayahnya. Ayahnya itu sudah sepuh sekali. Kenapa semua teman-teman wisudawan semua menunggu? Karena kasihan sama orang ini. Dia udah jauh dari Watampone. Kemudian harus menuju ke lokasi wisuda. Dan saat itu dia datang dengan keringat. Pakai toga wisuda. Dia menggunakan sepeda itu. Anda tahu saat itu sang ayah dari calon wisudawan itu turun dari sepedanya.
dan disediakan kursi roda oleh panitia. Dan kursi roda itu masuk ke area prosesi wisuda, ke tengah kerumunan orang. Sayap kanan untuk sang wisudawati, sayap kirinya untuk wisuda untuk laki-laki, dan itu sang ayah yang pakai kursi roda didorong oleh anaknya calon wisudawan itu. Dia berjalan dengan pelan menuju ke tengah acara wisuda. Anda bisa membayangkan hari itu, semua mata tertuju kepada orang ini. Siapakah orang pemuda ini? Dia bukan orang yang hebat kok nilainya. Dia bukan orang yang cum laude nilainya. Dia bukan orang yang nilainya tinggi. Bukan. Tapi dia punya karakter. Dia tak mencari nilai di situ. Dia tidak terlalu memprioritaskan terhadap angka. Sekalipun itu angka penting bagi dia. Dia sudah berusaha, sudah berikhtiar. Tapi karakternya dia dibanggakan oleh orang tuanya hari itu. Itu yang jadi magnet tersendiri. Semua mata tertuju kepada orang ini. Dan hari itu Masya Allah semua tumpah dan berenang air mata saat seorang wisudawan yang cowok itu dia sujud di kaki sang ayah. Anda bisa membayangkan suasana hari itu. Padahal dia bukan orang yang dapat nilai terbaik, tapi dia bisa terbaik di mata Allah karena dia ta'zim dan hormat kepada sang ayah. Anda sekarang teriak depan kami baik itu, tolonglah jangan cerita tentang ayah dan ibu. Orang tuaku ini sudah tak ada Pak Chandra. Anda kan kau mengatakan kalimat itu. Dia pun rindu dengan doa Anda, dengan sapa Anda. Batu nisannya masih ada tertulis nama orang tuanya. Dan di sini adalah sukses di usia muda karena ada energi, the power of birrul walidain. Kekuatan bagaimana dia berbuat baik kepada orang tuanya. Set di otak Anda. Sukses di usia muda yang pertama adalah karena dia move, dia bergerak, tidak pernah tertinggal. Sukses di usia muda yang kedua adalah karena dia punya karakter. Sukses di usia muda yang ketiga adalah the power of birrul walidain. Kekuatan berbuat baik kepada kedua orang tua. Anda nggak bisa lepas dari redaksi itu. Karena apa? Banyak di antara kita, dia punya mimpi people. You ingin sukses di usia muda, dreamnya itu luar biasa mimpinya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia nggak sesuai dengan mimpinya. Anda ingin menjadi cita-cita, ingin menjadi apapun. Kadang-kadang Allah mungkin tidak restu dengan impian Anda. Anda hari ini tidak sedikit mungkin di antara teman-teman yang ingin berharap gabung bersama kita hari ini, tapi ternyata nggak jadi. Mungkin karena orang tuanya sakit, atau mungkin karena signal dan sebagainya. Allah lebih mengizinkan Anda hadir silaturahim di tempat ini dibandingkan teman-teman Anda yang mereka ingin berharap bergabung dengan kita. Ternyata ini impian tidak selamanya akan menjadi nyata. Ketika Anda sebelumnya pernah bermimpi 10 tahun yang lalu, ingin sukses di kelas 12 SMA atau kelas 10, atau Anda ingin sukses ketika kuliah, tapi nggak sukses. Anda mengatakan, saya aku tak terkabul ini, aku udah berdoa mati-matian, tapi nggak terkabul. Apa jawabannya people? Ini jawaban dari seorang penyair. Namanya adalah Al-Mutanabbi. Penyair Al-Mutanabbi itu, dia pernah berkata, Syekh Al-Mutanabbi itu pernah berkata, apa jawaban Al-Mutanabbi? Ma kulluma yatamanna al-mar'u yudrikuhu tajriyah bima la tastahi sukun. Tidak semua impian itu akan menjadi nyata. Tajriyah bima la tastahi sukun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Saya ulangi itu. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Pernah suatu hari Anda bermimpi ingin menjadi seperti A, ternyata mimpi itu nggak terwujud. Lama-lama apa yang terjadi? Nggak kesampaian mimpi itu. Karena Allah menggerakkan angin itu bukan ke arah Anda, tapi ke arah yang lain. Tidak ada cara untuk meraih sukses di usia muda selain hablum minan nas. Kayak gini seperti ini. Tapi Anda jangan lupa hablum minallah.
urusan kita kepada Sang Maha Segala. Selain ikhtiar, usaha, Anda ketemu mitra, Anda ketemu kawan, serahkan semuanya secara vertikal kepada Sang Maha Segala. Ini perlu Anda keep di memori Anda masing-masing. Karena tidak sedikit orang yang mengeluh ketika dia sudah berdoa mati-matian tapi gak bisa meraih sukses hari. Ada juga people. Saya pernah menceritakan ini kepada kelas 12 di LP3 Bekasi hari ini. Apa pertanyaannya? Apa impian Anda hari ini? Ada jawaban dari mereka. Ada yang nge-WhatsApp ke kita, ada yang ngirim email ke kita bahwa impianku ini sama seperti impian orang Aceh itu. Anda tahu siapa orang Aceh itu? Dia adalah salah satu mahasiswi dari kampus Araniri Aceh. Dari kampus Araniri Aceh ini, dia punya mimpi saat nanti wisuda, gitu ya. Saat nanti wisuda, aku bisa dihadiri oleh orang tuaku, aku bisa dihadiri oleh ibuku. Tapi ini gak kesampaian, people. Ini impian dia. Dia berharap saat wisuda saya mungkin jadi MC-nya hari itu. Tapi gak kesampaian. Anda tahu kenapa? Karena yang bernama Rina Maharami ini, dia mahasiswi anak Lok Sumawe, yang dia berharap bisa membahagiakan di hari wisuda. Tapi hari itu Allah menggerakkannya berbeda. Doa itu tidak terkabul. Rina Maharami ini ternyata malah sakit, dan dia meninggal dunia sebelum wafatnya itu. Dia merasakan, dia padahal berharap sekali di wisuda. Dia meninggal, wafat sebelum wisuda. Dia nggak merasakan nuansa sensasinya pakai toga. Dia nggak merasakan bagaimana indahnya dipanggil oleh MC untuk maju ke panggung wisuda. Tapi yang dia rasakan adalah kain kafan. Dia dibacakan Yasin di rumahnya. Dia dikuburkan. Dia tak merasakan indahnya pakai toga. Tapi apa yang luar biasa kejadian hari itu di Aceh. Saat Rina Maharami dipanggil oleh sang MC untuk maju ke panggung wisuda, ternyata Qadarullah, yang maju ke atas panggung wisuda itu adalah sang ayah yang menggunakan pakaian sangat sederhana. Sang ayah ini, dia maju ke depan, dia ayah dari Rina Maharami, kemudian dikalungkan oleh sang rektor, dia membawa baju seragamnya seorang almarhumah, dan dia turun kepada orang-orang sambil mengatakan, aku bangga punya seorang mahasiswi, dan dia itu adalah seorang sarjana. Walaupun dia almarhumah. Dia mengatakan kepada awak media, dia mengatakan kepada kami, Pak Chandra, aku bangga punya seorang putri, dia seorang sarjana sekalipun dia almarhumah. Dia kecut itu batu nisannya sambil membawa seragam wisuda dari sang putri. Angin itu berhembus, tidak sesuai dengan keinginan sang layar. Anda sekarang punya mimpi, saya juga punya mimpi, Pak Daya juga punya mimpi. Semua insan LP3I di Nusantara ini punya mimpi, people. Tapi Anda harus ingat, hanya Allah yang akan menggerakkan mimpi itu. Ketika mimpi itu menjadi nyata, Anda hanya mengatakan, ini Allah yang menggerakkan. Ketika kesuksesan itu Anda tidak bisa meraihnya, Allah akan memilih ruang yang lain untuk menuju kesuksesan Anda. Maka people yang hari-hari ini, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Jadilah orang yang suksesnya bukan untuk sukses dirinya sendiri, tapi sukses untuk orang banyak. Itu yang saya maksud. Maka rahasia sukses di usia muda, kekuatan yang paling besar dari semua ini adalah satu, adalah the power of birrul walidain. Coba dong, saya mau tanya teman-teman yang di sini. Yang menjawab saya kasih hadiah. Apa arti the power of birrul walidain? Rahasia sukses di usia muda, salah satunya adalah
The power of birrul walidain. Harun Ar-Rasyid mengatakan kekuatan orang tua. Good. Ada yang lain mungkin? The power of birrul walidain. Kekuatan dari orang tua. Idem. Yang lain? Kekuatan untuk berbakti kepada orang tua. Yes. Ada LP3I di awal. Kekuatan dan berbakti kepada orang tua. Oke. Yes. Ini kalau di-on-kan semua mikrofonnya, takutnya feedback teman-teman di chat seperti ini. Saya yakin juga saya menjawab membacanya, mungkin teman-teman juga membacanya. Doa dan restu orang tua. Oke. Kekuatan berbakti dan sebagainya. Semuanya pasti menjawabnya dengan kalimat yang sama. Itu sukses di usia muda kita. Sukses di usia muda karena ada energi. Saya sekarang Anda adalah sang ayah, saya kira Anda adalah sang ibu. Ada Ananda Dinda dan teman-teman Harun Ar-Rasyid dan Evelina, kekuatan dan restu dari orang tua save di memori kita masing-masing, bukan hanya sekedar tulisan, tapi dikit di memori. Anda percaya atau tidak, Ibu? Masih ada waktu kan, Mbak Eri ya? Anda kan hari ini ada orang tuamu nih, ya akan menjadikan energi itu kuat, kekuatan yang ada katakan tadi, kekuatan orang tua. Itu saat you hug them, Anda memeluk mereka. Ini suasananya indah sekali, people. Ketika Anda punya niat, ketika Anda punya impian, Anda ingin sukses, Anda ingin menjadi orang hebat. Ternyata salah satunya adalah, bisakah Anda memeluk orang tua Anda atau memeluk ibu Anda dengan benar-benar powerful, tulus dari hati Anda masing-masing? Kenapa saya katakan ini? Yang Muslim pasti pernah mendengar cerita ini, people. Saat Nabi Yunus Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pulang dari Haji Wada, haji perpisahan, beliau pulang ke rumahnya. Saat nyampe ke rumah, ternyata apa yang terjadi? Detik-detik sang Nabi menemui ajalnya. Saat itu Rasulullah SAW lagi dalam keadaan sakit. Dia memanggil putrinya yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nabi mengatakan dengan lirik, halumma ilayya ya Fatimah, kemarilah wahai Fatimah. Dan ternyata apa yang terjadi, people? Saat itu Sayyidah Fatimah mendekati ayahnya Nabi Yunus Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dipeluklah itu Sayyidah Fatimah dengan benar-benar lirih dan kuat oleh sang Nabi. Dia yang hebat, dia ahli parenting yang hebat. Saat dipeluk dengan kuat, dibisikkan di telinga kiri Fatimah kalimat yang indah. Apa kalimat dari Nabi saat memeluk putrinya? Kalimat itu sangat indah. Nabi mengatakan, saya ini al-ajal. Wahai putriku, ajalku ini sudah mendekat. Israel sudah di depan mata. Aku akan meninggalkanmu, wahai Fatimah. Dan Anda tahu apa jawaban dari seorang Fatimah? Fatimah mengatakan, aku tidak akan mendengar lagi sabda-sabdamu, wahai ayahku. Wakanat Fatimah bakia. Saat dibisikkan di telinga kiri Fatimah, wakanat Fatimah bakia, Fatimah itu langsung dia menangis. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wakanat Fatimah mutabassimah, Fatimah itu langsung dia tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Karena saat itu Nabi membisikkan di telinga kanan Fatimah sambil dipeluknya dengan kalimat, walaupun aku sudah tiada wahai Fatimah, tapi kau nanti suatu saat yang akan menyusulku nanti ke surga, sekalipun aku ini termasuk orang yang sudah meninggalkan. Kau nanti suatu saat akan menjadi figur untuk para muslimat dan mukminat di muka bumi ini. Itu bisikan penuh dengan hangat dari sang Nabi kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Otomatis kan? Kalau seminar online seperti ini, diceritakan seperti ini, chat yang muncul adalah langsung curhatan dia kepada Allah untuk ayah ibunya. Yang muncul chat hari ini, pasti dia akan berteriak, ya Allah ampuni dosa orang tuaku.
Yang muncul chat hari ini, otomatis itu. Yang mungkin you ada di kamarnya masing-masing, Anda akan mengatakan, ya Allah, aku tak malu hari ini untuk berinang air mataku ini. Aku ingin cepat peluk dia ibuku ini. Kapan lagi? Ini Ramadan sudah datang. You mengatakan marhaban ya Ramadan. Sesaat lagi akan datang itu bulan Ramadan. Di tengah wabah corona ini, bisakah kau bisa memeluk sang ayah dan orang tua Anda saat itu ada peluk dengan hangat seperti pelukan sang Nabi dengan putrinya? Kita nggak tahu, Ibu. Bisa jadi bulan depan, bisa jadi minggu depan, atau 3 jam setelah ini. Apakah orang tua ini masih ada di depan kita? Mungkin sekarang ada di kamar masing-masing, Anda di ruang belajar masing-masing. Anda mungkin menatap ibu Anda atau ayah Anda lagi tertidur dengan pulas di jam istirahat siangnya. Saya yakin Anda pun akan menghentikan air mata ya Allah. Tawil amarona, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Aku ingin sukses di usia muda. Ini adalah ingin menjadikan kado untuknya. Mungkin Anda sekarang pernah membayangkan, Pak Happy, orang tuaku ini sudah tak ada, Pak. Apa yang Anda pikirkan hari ini? Bukannya batu nisannya sudah ada. Batu nisannya masih ada tertulis nama orang tua Anda. Ada di doa, ada di lisan Anda hari ini. Otomatis. You katakan sendiri bersedih chatnya. Otomatis, Pak. Nggak tahu tiba-tiba saya ingin cepat-cepat peluk orang tuaku. Orang tuaku jauh, Pak, di luar kota sana, Pak. Tiba-tiba aku ingin cepat telepon dia. Aku ingin mengatakan salam peluk dari anakmu ini, salam peluk dari buah hatimu ini. Karena apa? Ternyata pelukan dari sang anak. Kerinduan Anda kepada sang orang tua. Saat Anda memeluk orang tua Anda, dasarnya kekuatan pelukan itu luar biasa, Ibu. Hanya 5 detik kau memeluk orang tua Anda. Hanya 5 detik kau memeluk buah hati Anda yang sudah berkeluarga. Hanya 5 detik kau memeluk orang-orang tercinta Anda. Just 5 seconds. Hanya 5 detik kau memeluknya. Efeknya itu luar biasa. Itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Anda ulangi, people. You hug them. Anda memeluk orang tua Anda. Anda memeluk buah hati Anda. Just 5 seconds, hanya 5 detik kau memeluknya, itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Dan yang kedua, bisa mempengaruhi hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu namanya adalah hormon cinta. Maka ketika ada orang dia slack di kampus, dia berantem sama kawannya. Ternyata people, jawabannya satu. Dia bisa memeluk kawannya itu dengan penuh dengan erat. Dia sampai mengatakan maafkan atas kesalahan kawannya. Kunci yang ketiga, dasarnya kekuatan pelukan itu. Selain meningkatkan kecerdasan otak, mempengaruhi hormon oksitosin, dan yang ketiga adalah mengurangi racun dari zat berbahaya di otak people. Anda bisa catat. Ini kalau Anda punya tulisan, apa ada notes, Anda keep di memori Anda. Saya yakin dari 100 orang yang hadir hari ini, tak semuanya tahu ternyata kekuatan pelukan itu pernah dicontohkan oleh Nabi ketika dia memeluk Sayyidah Fatimah Zahra. Ternyata kekuatan pelukan itu pernah dirasakan atmosfernya itu oleh sang Nabi dan Sayyidah Fatimah Zahra. Yang pertama, dasarnya kekuatan pelukan apa itu? Nggak dituliskan. Meningkatkan kecerdasan di otak. Yang kedua, mempengaruhi hormon oksitosin. Good, ada yang menjawab tuh. Dan yang ketiga, kekuatan pelukan itu adalah mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Itu hanya 5 detik kau memeluk ibumu. Itu hanya 5 detik kau memeluk orang tuamu. Apalagi kau memeluknya 5 jam. Apalagi kau memeluknya berlama-lama gitu ya. Yang penting social distancing. LP3 kampus Bekasi juga menjawab, bukan hormon leukosit, Pak, hormon oksitosin. Hormon leukosit apa ya? Saya ada kata baru dari LP3 kampus Bekasi, hormon oksitosin. Maka people, sukses di usia muda, you highlight the power of birrul walidain, kekuatan orang tua yang akan meraih mimpi Anda sampai usia muda. Saya masih ada waktu ya,
Mbak Lia MC ya. Kalau enggak nanti saya sampai maghrib bicaranya. You setuju nggak kalau saya sampai maghrib bicaranya? Tuh, leukosit sel darah merah. Aduh, saya kalau darah ngeri dah ngobrol sekarang. Lagi musim corona kayak gini ya. Oke. Tuh, ada yang bilang sampai maghrib aja Pak terus. Enak kali kau yang duduk, aku yang ngomong gitu. Dasar saja kekuatan pelukan itu. Oke. Ternyata Biko, sel otot tikus saja ketika disuntikan hormon oksitosin yang tadinya itu kelihatan sel itu sangat tua sekali, sangat disuntikan hormon oksitosin, hormon cinta tadi, Masya Allah, itu nampak mudah kembali. Nanti saya kirimkan gambarnya ke email Anda bisa WhatsApp ke kita atau ke email kami. Sel otot tikus saja ketika disuntikan hormon oksitosin yang tadinya kelihatan tua, itu nampak mudah kembali gitu. Itu tikus, apalagi manusia. Kalau ada hormon oksitosin, itu auranya sangat mudah kembali. Seperti Pak Daya lihat. Pak Daya itu mudah terus dia auranya. Spiritnya luar biasa. Luar biasa. Halo Pak Daya, di standby Pak Daya. Beliau itu selalu mengawasi terus, standby terus ya. Oke. Sesaat lagi kita buka saya tanya jawab. Oke, terima kasih. Baik. Maka kesimpulan di segmen ini adalah, nanti pertanyaannya via chat aja ya biar gak feedback ya voice-nya ya. Kesimpulan dari segmen ini adalah, people yang hadir hari ini, semua yang hadir hari ini, kita harus belajar dari orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Siapakah orang-orang itu, people? Orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon itu adalah orang-orang primitif. Orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon itu, dia orang-orang yang jauh dari kota. Orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon itu, dia termasuk orang yang bisa dibilang gak punya handphone seperti Anda. Tapi apa kelebihan orang Solomon ini? Orang Solomon ini, dia kalau punya mimpi, dia benar gigih. Apa buktinya? Orang Solomon, jika ingin menebang pohon, tebal banget pohonnya, ada gambarnya di sini gitu. Itu pohonnya tebal sekali, rimbun, batangnya itu sangat keras sekali. Kemudian daunnya juga sangat rimbun. Itu kalau dipotong pakai gergaji, nggak mungkin, agak susah dia gitu. Padahal mereka juga nggak punya gergaji, mereka tidak punya alat sensor digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Tapi people, mereka itu luar biasa. Orang Solomon jika ingin menghancurkan pohon ini dengan cara apa people? Tak perlu dengan gergaji, tak perlu dengan alat sensor digital cutting. Ternyata mereka ingin menghancurkan pohon ini bukan dengan alat, tapi dengan apa? Mereka menghancurkannya dia dengan teriakan. Dia teriak di bawah pohon ini. Seluruh warga Solomon dia kelilingi pohon ini. Mereka datang ke pohon ini dan mengatakan, dengan izinmu Tuhan, dengan izinmu ya Allah, aku berteriak, maka pohon ini tumbang dan hancur. Hanya dengan teriakan. Hanya dengan teriakan people. Pohon itu tumbang dan hancur. Tak perlu dengan alat. Tak perlu dengan gergaji. Hanya dengan spirit teriakan. Maka semua yang hadir hari ini, bukan berarti saya menyuruh setelah ini Anda harus berteriak. Nah. Bukan berarti setelah ini you harus teriak di jalan. Bukan maksudnya setelah ini you datang ke rumah you juga teriak-teriak di rumah. No. Tapi artinya adalah you ingin sukses di usia muda, you harus berteriak dong hatinya. Kepada siapa yang berteriak? Kepada Sang Maha mengatur segala. You curhat kepada kawan, wajar kan? Tapi curhat yang hakiki, you teriak curhatannya kepada Sang Maha. You curhat sama orang tua, wajar people. Tapi bisakah you curhat yang lebih powerful? Adalah kepada Sang Maha segala. Maka hati-hati dengan teriakan, Bapak. Saya ulangi ya, hati-hati dengan teriakan. Pohon aja bisa tumbang, kawan. Kau berteriak itu orang Solomon, itu pohon bisa tumbang dan hancur. Seorang ibu, mungkin di antara Anda, ketika seorang ibu dia berteriak depan anaknya, tunjuk-tunjuk seperti dia berteriak, teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif, itu bisa menghancurkan dan membunuh jutaan korban anak itu. Saya ulangi ya,
Pohon aja bisa tumbang. Seorang ibu dia berteriak di depan sang anak. Teriakannya itu negatif, tidak penuh dengan doa. Maka satu teriakan seorang ibu atau seorang ayah itu bisa membunuh jutaan orang anak itu. Maka ketika you ingin sukses di usia muda, jauhi teriakan di dalam rumah. Jika you ingin sukses di usia muda, rumah itu biar you mengatakan baiti jannati. Siapa yang tahu artinya baiti jannati, people? Yang muslim? Ada yang tahu kan? Yes. Harun Ar-Rasyid terus ya. Rumahku surgaku. LPT Kamus Bekasi menjawab, rumahku surgaku. You harus mengatakan rumahku surgaku yang jauh dari teriakan. You mengatakan rumahku surgaku yang penuh dengan impian. Rumahku surgaku yang penuh dengan pelukan hangat dengan orang tuanya. Rumahku surgaku yang penuh dengan kehangatan dengan buah hatinya. You keep di memori Anda. Sukses di usia muda bukan hanya di dunia, tapi fil akhirah. Maka doa kita sebelum di akhir doa pasti semua yang mesti mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah itu artinya adalah kebaikan, kesuksesan. Ya Allah, atina fid dunya hasanah. Berikan kepadaku kesuksesan, kebaikan fid dunya wa fil akhirati hasanah. Dan kesuksesan itu bukan hanya di dunia yang kau raih, tapi di akhirat pun kau bisa meraih itu. Kabul ya Allah. Itu yang harus kita rasakan. Maka di segmen sebelum tanya jawab hari ini, Anda siapkan pertanyaannya. Nanti Mbak Eli akan menggait materinya. Ini bisa melalui chat juga. Nanti kita siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Oke, saya break sebentar. Dan bagi teman-teman yang ingin menyelesaikan pertanyaan, silakan untuk saya pertanyaan nanti Mbak Eli yang akan menggait sebagai moderator. Oke. Sukses untuk semua. Segmen 1 sudah selesai. Barakallahu fikum. Sukses untuk Anda semuanya dan kita akan kembali nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke. Gambar saya apakah sudah muncul di sana? Maaf. Halo. Apakah gambar saya sudah jelas di sana? Pak Faris, Mbak Moderator. Belum ada ya? Oke, sebentar. Oke. Sudah muncul? Yes. Silakan. Segmen pertanyaan ini teknisnya bagaimana nih untuk segmen pertanyaan ini? Apakah setiap muncul pertanyaan langsung saya jawab di sini? Tadi ada yang bertanya, pertanyaan yang saya tangkap di sini adalah bagaimana menumbuhkan passion dalam diri kita. Pertanyaan pertama adalah buat Anda yang bertanya passion. Sekarang saya bertanya dulu kepada you people. Apa itu passion? Ada yang tahu artinya P-A-S-S-I-O-N? Revanza, oke, silakan bertanya. Saya tanya dulu nih, apa itu passion? Evi Elina mengatakan passion adalah kemampuan yang ada dalam diri kita. Good. Ananda Nona Ramadan ada yang mengatakan passion itu artinya gairah. Yang lain mungkin? Dwi Arif mengatakan passion artinya minat dan bakat yang ada.
Ada yang mengatakan kemampuan, kemudian ada yang mengatakan penampilan. Yes. Ini sama jawabannya seperti teman-teman yang pernah kita sharing seminar di mana-mana. Ada yang menjawab, Pak Happy Chandra, fashion itu artinya adalah kalau kita pakai pakaian kita itu harus rapi. Terus kalau pakai kerudung, kerudungnya harus cakep. Kalau pakai make upnya juga harus cakep. Itu namanya fashion, Pak Happy. Itu menurut Anda itu fashion atau bukan? Ada yang menjawab. Ada yang mau jawab nih, itu fashion. Yes, itu artinya fashion, bukan passion. Fashion dengan passion pastinya itu berbeda, people. Passion itu artinya adalah ketika you ambil silet, dibesetkan di pipi kanan saya, akan muncul darah, gambarnya itu MC. Wah, gitu kan. Atau darah saya bertuliskan mikrofon. Ada darah saya bertuliskan web seminar. I love it. Karena saya suka banget ngomong seperti ini, people. Berjam-jam pun saya ngomong, I love that. Saya suka. Nah, sekarang bisakah Anda memilih kampus, memilih jurusan yang sesuai dengan passion Anda, minat Anda, dan kemampuan Anda? Anda ingin punya skill, ya P3I dong Kak. P3I kan berarti punya skill. Anda punya skill, Anda punya kemampuan, Anda powerful skillnya. Anda pilih kampus yang skillful dong. Gitu kan? Apalagi ya? Anda ingin menjadi dokter. Ya saya secara bijak mengatakan ini jangan pakai P3I dong. Kecuali kalau P3 nanti buka jurusan baru, kedokteran. Oh, cakep. Gitu kan? Ini juga sama. Oke, ini buat moderator. Ini audionya tidak terdengar jelas di sini nih. Ya, Mbak Eli nggak terdengar jelas audionya. Untuk sementara di chat aja dulu, tidak apa-apa. Karena feedback juga di sininya, mohon maaf. Oke. Ada mungkin question? Oke, pertanyaan yang muncul di layar itu adalah yang langsung saya jawab. Oke, tadi yang bertanya passion. Yang kedua, itu sampai 5 mundur ya, karena habis ini segmennya adalah untuk tim marketing yang akan bicara depan Anda. Saya mau tanya Pak, bagaimana cara membangun citra diri yang positif supaya bisa sukses dunia? Oke, makasih. Citra diri adalah salah satunya adalah yang akan membentuk karakter. Sukses di usia muda, membentuk citra diri, salah satunya adalah item-item tadi you harus keep di memori Anda. You lakukan dengan passion, you lakukan dengan hati, dan ini yang paling penting people. Salah satunya adalah membangun citra diri sukses di dunia adalah Anda lakukan segala sesuatu dengan mind. Ini ada Lisa juga bertanya, banyak yang iri Pak dengan kita, hadapi semua dengan mind. Pak Happy biar mati husnul khotimah gimana? Nah, ini pertanyaan ngeri banget nih. Udah itu sama Bapak. Oke, intinya hadapi dengan mind. Yang kedua adalah ketika Anda dulu nanti kuliah, Anda bisa jadi orang yang citra dirinya terjaga. Salah satunya adalah you lakukan segala sesuatu dengan heart. Ya kan? Ada juga yang Evi Elina. Saya suka pesimis Pak Evi. Kenapa dia? Dia punya mind, dia punya heart, punya hati, tapi dia nggak punya spirit. Itu sama aja bohong Kak. Maka di segmen terakhir adalah you lakukan segala sesuatu yang pertama dengan mind, you keep di memori Anda. Yang kedua adalah dengan heart, dengan hati. Dan yang ketiga adalah you jangan lupa punya spirit. Tidak sedikit orang di luar sana, dia hanya menggerakkan segala sesuatunya dengan mind saja, profesional saja, tapi tidak punya hati. Ada juga dia yang punya mind, punya heart, tapi dia nggak punya spirit. Yang ada adalah pesimis. Ada yang terakhir barusan yang bertanya, apa kesuksesan menurut Happy? Kesuksesan menurut saya adalah dia bisa bermanfaat untuk orang banyak. Itu adalah kesuksesan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia ada yang bermanfaat untuk orang banyak. Revan ini emotikonnya sampai emotikon sepertinya lagi galau nih Evan. Karena bertanya gak masuk-masuk. Evan untuk semua di chat dulu aja ya Evan ya. Mas Evan ya. Itu dia. Di chat ini aja Revansa pertanyaannya. Oke, makasih. Mary Theodora. Oke, untuk bertanya langsung karena ini takutnya ada feedback audionya. Ini
pelajaran juga buat saya pribadi dan tim di sini ya. Terima kasih LP3 Bekasi. Oke. Di sini yang terchat adalah 102 orang yang sudah gabung bersama kita. Ya, ada juga yang ingin tanya langsung kepada kita, tapi mohon maaf ini voice-nya belum ter-save di sini karena ada feedback, jadi hanya via chat saja sementara, gitu ya. Oke, thank you. Baik, bagaimana Mbak Eli moderator? Sudah cukup untuk pertanyaan dan nanti ada 15 menit lagi untuk segmen pihak marketing untuk menyiapkan pertanyaan materinya. Oke, siap. Baik, saya closing dulu ya teman-teman ya sebelum saya tutup. Terima kasih buat LP3 Kampus Bekasi. Saya dan tim dari Chandra Production Management mohon maaf kalau tadi ada something error di audionya, tapi paling tidak saya mendapatkan feedback yang luar biasa oleh teman-teman di sini. Nanti yang ingin bertanya langsung kepada saya bisa langsung di-guide oleh teman-teman di LP3 Bekasi. Terima kasih buat semuanya hari ini yang sudah bergabung bersama kita. Saya bangga bisa berkenalan dengan seluruh teman-teman di LP3 Bekasi. Dan terima kasih buat semua yang sudah standby selama kurang lebih 1 jam lebih di sini. Terima kasih juga buat semua Pak Jaya dan seluruh insan LP3 Kampus Bekasi. Ada Direktur Marketing juga terima kasih, jazakallah khair. Ada semua yang sudah bergabung hari ini. Dan terima kasih, sukses untuk Anda, bukan hanya untuk usia muda, sukses di dunia wal akhirat. Marilah kita tutup dengan membaca doa, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam hormat dan salam doa saya untuk Anda, salam hormat dan salam doa saya untuk kedua orang tua Anda, dan sukses di usia muda, dan kibarkan bendera LP3 sama-sama, bersama Tujuan Bekasi. Barakallahu fikum, jazakallahu khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap standby. Sebentar lagi ada teman-teman yang sudah siap menyapa kalian dengan sekian hal lagi. Jangan sampai ada yang out terlebih dahulu. Terima kasih. Good luck semuanya.